Udah? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk kemarin kan ada di grup saya suruh catatan untuk teks narasi. Nah, itu udah dicatat belum? Kalau sudah dicatat, sini kumpul biar saya paraf. Udah? Udah disalin? Disalin ya, biar ada pertinggalmu. Nah, terus ini saya mau ngasih kisi-kisi untuk ujian MIT. Dicatat wajib. Supaya nanti jangan lagi ujian bingung. Dah? Buat di catatannya kisi-kisi ujian MIT. Dah, tulis dulu kisi-kisi ujian MIT. Enggak, ujian MIT, ujian tulis. Praktek nanti minggu depan, ujian tulisnya tanggal 15. Iya. Dah, yang pertama itu ada definisi iya. Pilihan ganda. Yang pertama ada definisi teks laporan hasil percobaan. Ingat ya, kemarin kan kita udah belajar apa teks laporan percobaan. Atau nanti ada penggalan, ini disebut sebagai teks apa. Berarti teks yang tujuannya menyajikan fakta secara objektif tentang hasil percobaan atau hasil eksperimen, ya. Lalu ada juga struktur. Struktur teks laporan percobaan. Kamu bisa lihat di halaman 21 itu ya. Jadi yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, struktur strukturnya kemarin ada apa? Ada pernyataan umum, ada uraian ya. Ingat, kalau dia pernyataan umum, berarti nanti ada kata kerja definitif. Seperti apa contohnya? Seperti ada kata-kata merupakan. Ya kan? Ialah, adalah. Tuh strukturnya.
Berarti pernyataan umum lah dia. Kalau nanti dia terkait dengan urutan kata kunci, tekstur, terus warna, ukuran, bentuk. Nah itu berarti dia lebih ke uraian. Misalnya kelelawar punya sayap sekitar 5 inci. Bentuknya hitam, bertekstur tajam gitu. Berarti itu dia uraian. Tapi kalau kelelawar adalah hewan yang hidup pada malam hari, itu namanya adalah umum. Yang ketiga ada namanya kata teknis atau istilah teknis. Ya, kata teknis atau istilah teknis. Jadi kata teknis itu dia sama dengan istilah teknis. Berarti kata-kata yang kemarin merujuk pada bidang ilmu tertentu. Ya, misalnya ada kata-kata seperti fotosintesis, oksidasi, terus mamalia, terus ada lagi transpirasi. Nah, itu berarti kata teknis dia. Ya. Terus kata tugas. Ya, kata tugas atau konjungsi kemarin. Kata tugas itu yang kemarin saya jelaskan, kalau dia nggak mengikat kata lain, berarti dia nggak punya makna. Contohnya seperti konjungsi atau kata hubung. Terus ada lagi imbuhan, partikel, sama kata depan. Kata hubung kan banyak nih, nanti ada yang menyatakan tujuan seperti agar supaya, pertentangan, menyatakan syarat. Misalnya seperti dan itu menyatakan penambahan. Secara arti kan nggak ada. Nah itu namanya kata tugas. Kata depan seperti di kan nggak ada artinya. Nah itu dia namanya kata tugas. Jadi nanti ada sebuah penggalan kalimat, kamu disuruh melengkapi kata tugasnya seperti yang udah pernah kita kerjai. Jadi tinggal kamu isi di situ mana bagian yang kira-kira sesuai. Terus yang menggunakan kalimat yang menggunakan kata kerja aktif. Yang kemarin apa imbuhannya? Ada me sama ber. Ya, jadi kalau misalnya katanya belajar, itu juga kata kerja aktif. Misalnya kan gini, kalau ber tambah rasa, ini kan R-nya salah satu hilang kan? Nah, jadi dia berasa gitu. Kalau ber ditambah ajar, dia berubah jadi bel. Makanya berubahlah bentuknya jadi belajar. Nah, belajar itu juga kata kerja aktif. Berlari. Nah, itu juga kata kerja aktif, ya. Jadi lihat aja kata kuncinya, kamu cek predikatnya. Kalau dia berimbuhan me atau ber, berarti dia aktif. Gitu ya.
Oke, selanjutnya nomor 6 ada jenis pidato persuasif. Berarti dia tujuannya itu untuk mengajak. Kalau dia nanti ada teks eksposisi, kan dia sama nih strukturnya. Eksposisi itu lebih kepada memaparkan data. Ya, dia memaparkan data kalau eksposisi. Yang mana strukturnya kemarin ada tesis, terus argumen, rekomen. Tesis apa isinya kemarin? Ada pendapat. Argumen itu data pendukung. Rekomendasi itu sarannya. Jadi perhatikan, nanti ada penggalan struktur. Jadi yang ditanya di soal bukan apa pengertian tesis, apa pengertian argumen. Tapi nanti ada satu penggalan, kalau misalnya dia bukanya seperti, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran pemuda. Berarti dia tesis atau yang disebut sebagai pernyataan umum. Pendahuluan. Pernyataan umum atau namanya pernyataan posisi. Ya. Jadi kalau dia pembuka, dia bisa pernyataan umum, pernyataan posisi atau tesis itu sama. Kalau nanti dia organisasi pemuda banyak berperan di masyarakat dalam hal swadaya, terus kinerja pengembangan lingkungan, terus pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu berarti argumen karena dia lebih ke data pendukung. Jadi perhatikanlah penggalan teksnya. Kalau isinya banyak data, berarti dia argumen. Kalau isinya pembuka atau pengantar yang sifatnya pendapat, berarti dia tesis. Kalau ngajak, jadi marilah kita dukung gerakan pemuda Indonesia, berarti itu rekomendasi. Perhatikan perbedaannya ya. Selanjutnya ada jenis-jenis tesis ya, atau jenis pernyataan kemarin yang ada berdasarkan emosi, terus apa lagi? Etika dan logika. Di halaman berapa tuh kemarin yang kita kerjain? Yang halaman 37. Coba buka buku paket kamu halaman 37. Ya, di situ ada berdasarkan apa katanya? Cara mempersuasi itu ada 3. Ada berdasarkan etika, berdasarkan emosi, dan berdasarkan logika. Kalau dia etika, dia lebih kepada moral. Jadi kalau ada konteksnya dia masalah moral, masalah norma, berarti persuasinya dari segi etika. Tapi kalau dia masalah perasaan, terus empati, simpati, berarti dia emosi. Kalau dia berdasarkan akal sehat atau cara berpikir, berarti dia logika. Jadi perhatikan penggalannya, lebih mengarah kemana ya.
Terus ada juga nanti penggunaan kata kunci dalam teks laporan. Iya. Ada juga nanti dia namanya kata kunci dalam teks laporan yang kemarin sudah kita kerjakan di halaman 14, 15. Kemarin kan ada latihannya kan? 14, 15. Coba buka semua bukunya. Ya, di situ kan ada misalnya gini. Venus mengedari matahari selama 235 hari. Berarti kata kuncinya revolusi planet Venus gitu. Nanti juga ada soal seperti itu. Terus kamu disuruh menentukan kata kunci dari kalimat itu. Ya. Jadi nggak ada yang nggak pernah dipelajari, semua yang keluar di MIT sudah dipelajari. Selanjutnya nomor 8 itu tentang apa nih? Nominalisasi. Ya, proses membuat yang bukan kata benda seolah-olah menjadi kata benda. Nomor 8 apa itu? Nominalisasi. Ya, coba sebutkan satu kata nominalisasi. Siapa namanya? Daniel. Siapa namamu? Ali. Hah? Daniel. Jadi main weh. Guyong main apa? Ya, silakan, Daniel. Satu kata nominalisasi. Berarti dia awalnya bukan kata benda, tapi karena imbuhan pean, kean atau an, dia berubah jadi kata benda. Contoh misalnya saring, itu kata kerja. Terus kita jadikan saringan, jadi kata benda. Nah, itu nominalisasi. Tapi kalau yang memang jelas benda, ini kayak penghapus, spidol, ini nomina namanya, bukan nominalisasi. Ya. Coba buat satu contohnya. Yang asalnya bukan kata benda, tapi dia jadi kata benda. Iya, tambahan apaan atau kean. Semuanya aja tambahkan aja kalau yang dasarnya. Contoh, bijaksana. Kalau bijaksana kan kata sifat kan? Tapi kalau saya bilang kebijaksanaan, dia jadi kata benda, tapi namanya kata benda nominalisasi. Nah, cobalah buat. Hah? Buruh. Buruh memang kata benda lah. Buruk ya? Buruk ya kata sifat. Terus kata benda nominalisasinya? Ah ya, oke, good. Saya. Dah, silakan ini disalin semuanya. Saya foto juga, nanti ada di share ke grup. Di rumah, jangan lupa dipelajari semuanya, pasti keluar. Dan yang keluar semuanya sudah pernah kita bahas. Jadi kalau memang rasanya salah, berarti kamu nggak pelajari atau kamu nggak catat. Soalnya PG.
PG. Pokoknya yang udah kita pelajari semuanya pasti keluar. Kalau kamu belajar benar-benar pasti nilainya bagus. Nggak susah. Kalau belajar mah ada yang susah. Kalau nggak belajar ya susah lah. Terus jawabnya harus teliti. Perhatikan yang diminta soal apa. Kadang-kadang kalian saya perhatikan dalam masalah struktur itu sering cepat kali gitu kan. Nanti oh gini, oh berarti ini argumen, padahal itu tesis gitu nanti. Terus nanti yang diminta kata kerja aksi, kamu isi nanti kalimat pasif gitu. Jadi perhatikan kata-kata kuncinya. Seperti kata teknis, nanti kamu isi ekor. Ekor itu kan nggak kata teknis. Kata teknis itu kan misalnya seperti transpirasi, oksidasi, ya gitu-gitu. Jadi diingat definisinya supaya jangan salah. Nanti yang ditanya ide pokok, yang diisi kalimat utama. Beda loh. Kalimat utama kan dia semuanya. Kalau yang ditanya soal ide pokok berarti hanya inti dari kalimat utama. Beda walaupun sama dia letaknya, tapi maksud soalnya itu beda. Jadi pahami dulu soalnya baru diisi. Kita kemarin sudah sampai pada teks narasi ya. Kalau baca grup dan lihat video, kemarin kita sudah sampai pada teks narasi di halaman 52. Ya kan? Nggak ada. Kan ada di share di grup itu udah. Halaman 52, coba lihat. Di situ dibilangnya, narasi itu adalah jenis teks yang tujuannya menceritakan. Ya, suaranya dulu. Jadi tujuannya menceritakan atau menghibur. Tapi yang paling penting dari teks narasi adalah penceritaan ini sifatnya mendidik. Jadi bukan sekedar cerita kesana kemari nggak jelas, tapi setiap teks yang muncul dalam teks narasi, apakah dia cerpen, novel, hikayat, cerita rakyat, legenda, mite, sage, semuanya pasti berisi pelajaran. Jadi dalam teks narasi itu ada beberapa urutan struktur. Ada di halaman 62. Coba lihat bukunya. Udah buka bukunya halaman 62? Ya. Nah, di situ ada struktur cerita pendek. Di situ ada orientasi. Coba lihat. Baca dulu apa? Saya ketinggalan pula absen saya. Kalian absen yang besar itu mana? Belum ada. Saya ada di jok absennya. Ya bacalah kamu dulu yang halaman 62 strukturnya itu. Coba baca pengertiannya. Pasya ya namanya. Pasya apa? Pasya kan? Yang ya orientasi ya. Ya, apa pengertiannya? Orientasi penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual atmosfer berkompilasi pengenalan arah menuju kompilasi. Yang lain perhatikan. Rangkaian peristiwa kisah berlanjut sesuai dengan serangkaian peristiwa tak terduga. Komplikasi cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter pokok utama mengenai mengarah ke solusi. Resolusi
mengakhiri cerita. Lanjut. Udah, di situ ada beberapa urutan struktur. Jadi dari orientasi dasar ke rangkaian peristiwa, naik ke konflik, baru ke penyelesaian. Nah, sekarang coba kita sama-sama baca cerpen di halaman 53. Baca dulu halaman 53. Tuh. Hah? Iya. Sama-sama, soalnya kan nggak semua lihat video. Nanti kita tukar-tukar setiap halaman. Yang dari ayat. Enggak. Cerpennya aja langsung. Pohon keramat. Di sebelah barat. Yang lain perhatikan ya. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali. Jangan. Disebut gunung barangkali tidak dapat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi kampung sejak dulu sampai sekarang menyebut dengan beser. Meski area kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam gunung beser. Mereka akan berdiri hanya membayangkan keakhirannya. Mereka dari kakek, nenek sampai anak-anak hafal cerita keakhiran gunung beser. Saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi Suaranya. tahanan Belanda untuk ditangkap dan dipenjara. Jaya Sakti lari dari kampung ke gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan Demang mengepung gunung Beser, tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipadu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi atau tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya. Tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dahulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam. Akan tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda yang centeng-centeng Demang tidak bisa kembali. Oke, lanjut yang di sampingnya. Siapa namamu yang pakai baju biru? Siapa namanya? Syamil. Lanjut Syamil. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan gunung Beser, para pencari kayu bakar dan penyakit rumput hanya berani sampai ke kaki gunung. Sejak saya ingat cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga menyusuri karisma gunung Beser. Tiap malam tertentu hanya dari gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang yang tertentu
ada orang yang sembrono melanggar keheningan gunung geser. Bahaya sakti bisa marah. Jangankan menebang pohon tanpa izin masuk saja ke dalam gunung akan kualat, bisa-bisa dianggap mata-mata Belanda oleh badai sakti. Itulah sebabnya penduduk kampung begitu takut mengganggu ketenangan gunung geser. Bagi saya gunung geser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun saya sering hidup di rumah kakek. Setiap subuh kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya yang kadang masih merasa ngantuk, begitu turun dari rumah selalu takjub melihat gunung geser berdiri kukuh. Saya merasa kesegaran pagi harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas gunung geser. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah bisa melihat gunung itu bercahaya. Selesai salat kakek biasa mengontrol air sawah. Saya selalu mengungkitnya dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sawah dingin, akan tetapi saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Tidak jarang saya mandi di pancuran sawah. Dari pematang yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana gunung geser seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya berlimpah sinar matahari yang sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari tetapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat Jaya Sakti salat di atas daun pisang. Oke, cukup. Lanjut. Ya. Sawah-sawah di kampung saya tidak menyebutkan gunung geser. Satu orang apa Syamil maju ke depan sini cepat. Sini ke sini depan saya cepat. Sekarang atau perlu saya gendong enggak kan? Yang lumayan besar sebagian air itu dialirkan ke kampung untuk memenuhi kamar mandi. Sisanya yang masih mengalir ke sawah dan kolam. Selain itu masih banyak mata air yang dipakai penduduk sebagai tanduran. Oleh karena itu belum pernah ada berita para petani berkelahi yang ambil air. Kakek dan para petani lainnya juga sering mengontrol sawah pagi-pagi. Mereka juga mengontrol taruh sawahnya kekeringan. Tetapi Bawa bukunya depan sini. kecil atau lubang-lubang yang dibuat orang atau siapa tahu yang kami orang biasanya menyelesaikan itu memisahkan kepala ikan di atas permata. Bila hal itu terjadi, kemarahan para petani tidak akan terbendung lagi. Belang-belang itu akan diburu oleh orang sekampung. Saya beberapa kali melihat para petani berburu belang-belang atau tikus. Mereka mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buruan yang keluar, orang-orang mengejar sambil berteriak dan memukul. Tentu pemukul tidak ketinggalan ikut beraksi. Sekali berburu, puluhan tikus dan belang-belang bisa didapatkan. Bila panen tiba, setiap petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang dan ditangkap atau yang disembelih. Saya selalu senang. Selain itu, saya dibawa kakek ke tempat syukuran. Saya senang dengan hari-hari sawah. Anak-anak seluruh kampung menyanyikan ke tempat sawah. Ada yang membuat balik-balik dengan musik, dengan trompet kecil dari batang padi atau berburu burung beker. Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu. Saya bermain dengan anak dari kelompok mana saja. Setiap orang di kampung saling mengenal termasuk anak-anak. Bagian anak sawah adalah tempat yang paling baik untuk tanaman.
Kami mandi sore di pancuran sawah, sebelum surga terjual dari Tuhan. Anak-anak belajar mengaji di masjid. Kakek awalnya mengajar, tapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Oke, lanjut. Ya. Saya menjadi anak emas bila Kang Hasim mengajar. Selain dari Kang Hasim, saya belajar mengaji dari kakek dulu. Bagi saya mengaji bukan hal baru. Sebelum sholat dan malam kakek mengajar saya. Maka pelajaran yang diberikan Kang Hasim kepada anak-anak lain sering merupakan hal yang sudah saya tahu. Pulang dari mengontrol sawah, saya diajak kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari dan saya selalu punya jajarannya. Kalau tidak berseragam, saya bekerja lukis. Para pedagang itu memberikan sebungkus besar kue sebelum saya pergi. Saya merasa waktu itu kakek adalah orang dihormati oleh penduduk kampung. Siapapun mengambil hormat apabila bertemu kakek. Di sawah saat mengontrol air, kakek menjadi tempat bertanya apabila ada masalah. Dan kakek adalah orang yang memutuskan apakah tikus atau program yang mulai berseliweran tikus segera atau tidak. Sering kakek juga diminta mengobati orang-orang yang sakit. Apabila sakit itu kan makhluk halus yang main-main. Bila ada orang yang disangkut oleh gunung besar, mereka juga membawa ke rumah kakek. Saya tidak tahu cara kakek mengobatinya. Mungkin beliau memakai doa-doa, tetapi tidak jarang kakek malah membawa si sakit ke rumah Pak Mantri. Selamanya kampung saya mulai musik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten di besar dan di aspal. Memang aspal ala kadarnya tidak seperti sekarang. Akan tetapi jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Para petani hilir memudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Anak-anak remaja tidak sedikit yang kemudian meneruskan sekolah ke kota. Kemungkinan pabrik-pabrik semakin santer diinformasikan orang-orang kecamatan. Perkenalan kampung saya dengan dunia luar menyadarkan penduduk bahwa di luar sana sudah banyak yang terjadi. Kebutuhan hidup semakin meningkat, kampung saya semakin sibuk. Ngobrol-ngobrol santai di sawah atau di masjid sehabis sholat jarang dilakukan para orang tua. Bila panen tiba, undangan syukuran semakin jarang. Panen pun hanya dilakukan oleh segelintir orang, tidak lagi merupakan pesta kampung. Kebutuhan yang semakin besar itu memaksa penduduk kampung untuk memfungsikan segala yang dimiliki. Para lulusan sekolah dari kota merencanakan untuk membuat pertanian terpadu dengan kaki gunung dengan melibatkan seluruh penduduk. Pengelolaan kaki gunung itu dilakukan dengan gotong royong dan pembangunan pabrik mineral dan tekstil mulai dibuat oleh kota. Saya waktu itu sudah meningkat remaja. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penjara pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu direncanakan untuk membuka sebagai gunung besar. Untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik banyak penduduk yang tidak setuju, tetapi tidak sedikit mendukungnya. Saat ini adalah waktunya untuk membangun demi masa kita. Dan kita tidak akan pernah bisa baca bila masih takut dengan hal yang tidak masalah. Oke, sambung yang di sampingnya. Begitu di antaranya kata-kata yang biasa diucapkan para penggerak pembangunan dan orang kabupaten yang memperjuangkan perluasan pabrik. Apanya yang mesti ditakuti dan penghuni gunung besar? Mereka telah memberikan apa yang dipunyainya. Air yang melimpah, tanah yang subur dan udara yang segar. Kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu karena kita takut apa yang dilakukan kata mereka. Semakin banyak penduduk yang mendukung pembukaan gunung besar, semakin yang masih menghormati karisma gunung besar datang ke rumah kakek. Mereka meminta kepada kakek. Saya tidak tahu apa yang kakek katakan sebelum mereka pulang. Besoknya wakil dari panitia pembangunan itu datang ke rumah kakek. Mereka tahu bahwa kakek adalah kunci dari masalah ini. Penduduk yang tidak setuju dengan pembukaan gunung besar hanya akan mendengarkan apa yang dikatakan kakek. Saya tidak begitu jelas menangkap apa yang dibicarakan mereka, tapi
baru tahu bahwa kakek menyetujui pembukaan sebagian gunung besar. Saat ini saat sulit, kata kakek ketika malamnya saya menanyakan kepada kenapa kakek menyetujui pembukaan sebagian gunung besar. Semakin banyak kebutuhan hidup dan semakin banyak orang yang merasa bisa, tetapi orang-orang pintar itu tidak tahu tentang kebijaksanaan. Mereka tidak sadar bahwa sebagian besar manusia yang ada di dunia ini adalah yang ada di bawah standar sekitaran. Kisah Mbah Jaya Sakti masih diperlukan untuk melindungi gunung besar. Saya kurang mengerti apa yang dikatakan kakek. Ketika malam besoknya kakek bercerita tentang Mbah Jaya Sakti dan keangkeran gunung besar itu tidak ada. Saya semakin tidak mengerti dengan kakek. Kalau begitu kenapa tidak dari dulu gunung besar itu dibuka? Gunung besar akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Mbah Jaya Sakti dan keangkeran itu tidak ada. Ya tidak ada, tapi gunung besar tetap akan marah apabila dibuka. Kenapa kakek menyetujui? Mereka berjanji akan membuka sampai perbatasan kaki gunung saja. Pembukaan kaki gunung besar itu akan dilakukan dengan bergotong royong. Bantuan tenaga dan dana besar dari pihak pabrik disambut masyarakat. Kejadian yang semakin langka itu ditandai dengan syukuran kampung yang dipimpin oleh Pak Bupati yang sengaja datang. Tidak ada kejadian aneh selama pembukaan kaki gunung. Tanaman tumbuh subur karena tanahnya subur dan air melimpah. Rumah-rumah dibangun karena pabrik-pabrik membutuhkan banyak pekerja yang sebagian besar datangkan dari daerah lain. Para penggerak bangunan itu mendapat pujian dari hampir seluruh penduduk kampung. Mereka dibicarakan di setiap pertemuan resmi dan tidak resmi. Kakek meninggal tidak lama kemudian. Kematian kakek tidak mendatangkan perhatian yang besar dari penduduk. Saya sedikit cemburu kepada penggerak pembangunan yang sudah mencuri perhatian penduduk dari kakek itu. Kecemburuan itu bisa diredam karena saya sudah masuk sekolah menengah, mengagumi juga apa yang mereka lakukan. Keberhasilan pertanian dan pabrik itu memberi kemewahan tersendiri bagi kampung saya. Sarana-sarana umum dibangun. Banyak rumah memiliki pesawat televisi. Semakin banyak anak-anak yang meneruskan sekolah di kota. Kepercayaan bahwa keangkeran gunung besar itu tidak ada mendorong penduduk untuk membuka gunung besar lebih jauh. Tempat-tempat pertanian baru dibuka, rumah-rumah dibangun, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan mata air besar dibangun. Izin-izin pengelola gunung besar semakin banyak dimiliki orang. Pohon-pohon besar ditebang, yang tidak punya izin berdagang kayu sembunyi-sembunyi. Gunung besar bercahaya siang malam. Sinar matahari memantul dari bangunan-bangunan dan daerah-daerah kering. Malam bercahaya oleh semaraknya listrik. Penduduk kampung termasuk saya menyambut kemajuan itu. Mereka termasuk saya tidak menyadari bahwa di kampung semakin terdengar beritanya adanya perkelahian petani gara-gara berebut air. Para remaja putus sekolah kebingungan mencari kerja karena menggarap lahan pertanian yang semakin tidak subur itu terasa rendah. Musim yang datang tidak lagi bersahabat. Tiba-tiba saya merasa bahwa hal seperti itu bukan merupakan bagian dari kampung saya. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Para penduduk tidak menyerah, malam harus ditaklukan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Perlawanan terhadap alam itu terakhir ketika tahun yang oleh peneliti menyebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus.
bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Bak Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu kakek. Benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Oke, nanti kan kita nih istirahat, nanti kan kita masuk lagi. Nanti coba sambil sebelum masuk lagi kalau ada waktu, mulai ditentukan strukturnya. Contohnya ada di halaman 62. Itu buat di buku latihan nanti. Gak usah panjang-panjang, buat 1 atau 2 kalimat aja. Misalnya orientasinya apa, tentang pohon keramat tadi, apa rangkaian peristiwanya, masalahnya apa penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.